Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aprilia Utami, NIM 20250022 dari Prodi S1 Kebidanan semester 7, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Jawa Timur oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Rektor Dumantara Research Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralisme Constitution States of Culture sebagai berikut. Yang pertama adalah people's habit atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil hak yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya, bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menegakkan kepemimpinan, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi memiliki kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahnya dan berlaku di setiap tingkat kepemimpinan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat adalah Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting yang suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk mengawasi kekuatan untuk tidak korupsi, mengatur distribusi kekuatan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. 5. Archipelago teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara.
Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pengalaman secara umum bahwa negara terbentuk dari suatu wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dan pencegahan memberantas korupsi perlu dilakukan yang mulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, mengingatkan maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan ditingkatkan, daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Yang keenam adalah kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan Komisi Negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketujuh adalah konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Yang kedelapan, state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan yang berada di bawahnya. Sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. 9. Value transformasi atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai di konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhung menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa menyebutkan adanya perlindungan hak asasi manusia di dalamnya, yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang dari perbuatan korupsi.
Demikian penjelasan dan pembahasan teori Nusantara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara Unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.